Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Ya. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sekali lagi ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan ketika kita merenungkan satu tema dari upah. Ya, upah dari apa? Upah dari kemalasan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya percaya kita pernah mengatakan kata malas. Malas Ya. Malas atau pernah mendengar dari kata malas tersebut. Ya, menarik ketika kita memperhatikan apa yang sebetulnya disebutkan dengan istilah kemalasan atau malas. Bicara tentang malas atau kemalasan adalah bicara tentang situasi, kondisi, keadaan seseorang yang menghindari apa? Menghindari pekerjaan, menghindari melakukan sesuatu yang seharusnya dia kerjakan, yang seharusnya dia lakukan dengan satu potensi, dengan satu energi yang dimilikinya. Saya percaya bahwa ketika Tuhan dalam konteks yang kita baca tadi mempercayakan, baik yang 5 talenta, yang 2 talenta, dan yang 1 talenta, Tuhan itu berharap bahwa mereka yang menerima talenta itu melakukan pekerjaan seturut dengan potensi, seturut dengan energi yang ada pada mereka. Tetapi apa yang terjadi? Yang menerima 5 talenta melakukan. Yang menerima 2 talenta juga mengembangkan. Yang menerima 1 talenta tidak berbuat apa-apa kecuali menyembunyikan, menguburkan talenta yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu bicara tentang kemalasan adalah bicara tidak mau bekerja, tidak mau melakukan sesuatu. Ya, padahal sudah diberikan potensi, sudah diberikan energi dari Tuhan. Dan kita mestinya harus mengembalikan segala potensi dan energi itu kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, bicara tentang kemalasan atau bicara malas adalah bicara seringkali orang kemudian katakan tidak bergairah, tidak bersemangat. Ketika kita melihat orang tidak bergairah dalam belajar, kamu kok malas sekali. Ketika tidak bergairah dalam bekerja, kok kamu malas hari ini. Ketika tidak bergairah dalam menjalani hidup, kok dia kelihatan seorang yang malas, yang letih, yang lesu. Bukan hanya bicara tentang kemalasan atau bicara tentang malas bergerak, malas bergairah, tidak punya satu semangat kehidupan. Tapi juga bicara tentang kemalasan atau malas adalah bicara tentang orang yang menunda suatu pekerjaan.
Ya. Oleh suatu waktu saya membaca merenungkan ini, wah seringkali juga kadang ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan karena ini terpaksa harus tunda ini. Hati-hati. Ya, ternyata bagian dari menunda-nunda apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita selesaikan, itu menunjukkan atau menggambarkan situasi, keadaan bahwa kita bukanlah orang yang rajin sebetulnya. Kita adalah orang yang malas. Ya, sedih ketika merenungkan bagian ini lebih dalam. Dan bicara tentang penundaan atau bicara tentang kemalasan juga. Bicara tentang berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Walaupun sudah tahu sesuatu yang ada, yang di depan, yang di hadapan. Harusnya dibereskan, harusnya diselesaikan, harusnya dikerjakan. Tetapi memilih untuk pasif, memilih untuk berdiam diri, memilih untuk cuek, memilih untuk masa bodoh. Maka sebetulnya gambaran tersebut adalah gambaran kehidupan yang malas. Kita tahu misalnya kamarnya mestinya sudah berantakan, mesti diberesin. Tapi kita tidak. Itu gambaran kemalasan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka bicara tentang kemalasan adalah bicara tentang bagaimana sifat atau keadaan. Sifat atau keadaan malas. Kenapa bisa malas? Pertama, bahwa orang bisa malas karena satu kebiasaan. Terbiasa, tidak pernah dilatih dari kecil yang dibiarkan. Sehingga penting ketika orang tua melibatkan anak dalam tugas yang kecil. Bukan karena mereka ingin menyiksa anak mereka. Bukan karena mereka kemudian, waduh kok kamu tega amat sih nyuruh anakmu kerja melakukan tugas ini. Bukan karena soal tega tidak tega, tapi melatih mereka untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Untuk menjadi orang yang rajin, untuk menjadi orang yang tidak malas. Coba kalau anak dari kecil dibiarkan malas. Semua beban tanggung jawabnya dikerjakan, diambil alih. Anak itu akan menjadi anak yang malas. Ya udahlah kamu aja, karena terbiasa. Kenapa dari TK atau PAUD, SD dan SMP, SMA guru selalu melatih kerjakan tugas dengan baik, kerjakan tugas dengan rajin. Karena kerjakan tugas itu untuk melatih, bukan saja kemudian sekedar mendidik kita untuk menjadi anak yang pandai, menjadi murid yang cerdas, menjadi murid yang pintar. Tapi melatih supaya siswanya menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang tidak malas. Ya, karena itu penting, kemalasan itu mesti harus dibuang dan harus dilatih untuk menjadi anak yang rajin, anak yang terlatih dalam melakukan kegiatan, melakukan pekerjaan. Dan hal yang kemudian berikut, kenapa ada orang malas? Ternyata kemalasan juga gambaran kebebalan kehidupan manusia. Orang malas seringkali disebut sebagai orang yang bebal. Kenapa bebal? Karena udah tahu, diberi potensi, diberi kemampuan, diberi tugas, tanggung jawab, dan bahkan diberikan satu kepekaan untuk mengerjakan pekerjaan, tetapi tidak melakukannya. Itulah gambaran kebebalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah Tuhan menyukai yang namanya kemalasan? Tidak. Tuhan justru mencela yang namanya kemalasan. Tuhan justru mencela kehidupan manusia yang malas. Tuhan mencela kehidupan manusia yang tidak melakukan pekerjaan seturut dengan kehendaknya. Kemalasan sangat dibenci Allah. Kemalasan sangat dicela oleh Tuhan. Kemalasan adalah gambaran kejahatan. Di dalam ayat yang ke-26 tadi, firman Tuhan berkata, hai kamu hambaku yang jahat, hambaku yang malas, yang jahat dan malas. Maka bicara malas adalah bicara juga yang jahat, setara dengan yang namanya kejahatan. Mana mungkin Tuhan menyukai yang namanya kejahatan? Mana mungkin Tuhan mencintai kejahatan? Tidak. Justru Tuhan mencela. Hai hamba-Ku yang jahat dan malas. Ya, di dalam Titus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Kemalasan juga disejajarkan dengan dosa, kebohongan, pembohongan. Digambarkan juga atau disejajarkan dengan binatang yang buas, pelahap yang malas. Ketika Paulus menuliskan surat ini kepada Titus tentang orang-orang yang berbuat jahat, yang berlaku curang dan bahkan memiliki sikap kebohongan. Maka dalam bagian tersebut Paulus menggambarkan kemalasan juga. Digambarkan sebagai satu sejajar dengan kebohongan. Kemalas atau pemalas. Ketika Amsal
Amsal terlalu banyak sekali mencatat tentang hal malas, perihal malas. Amsal menyatakan kalau pemalas belajar kepada semut. Manusia diciptakan sedemikian rupa, segambar dan serupa Allah, tapi suruh belajar kepada binatang yang tidak segambar dan tidak serupa dengan Tuhan. Ini gambaran betapa hinanya manusia ketika manusia malas. Belajarlah kamu pada semut, belajarlah kamu pada binatang. Waduh, ini gambaran yang sangat-sangat mempermalukan saya dan saudara ketika kita hidup dalam satu kemalasan. Dan gambaran kepemalasan atau kemalasan, Paulus bicara, jangan beri dia makan. Jangan pelihara orang yang malas, jangan pelihara kemalasan itu. Jangan pelihara orang yang hidup dalam kemalasan. Karena itu latihlah mereka untuk menjadi tidak malas, supaya tidak menjadi beban. Dalam konteks Tesalonika, maka Paulus melihat kehidupan orang-orang yang tidak tertib hidupnya. Orang-orang yang betul-betul hidupnya ya amburadul, tidak tertib dan digambarkan sebagai pemalas yang hanya bisa barangkali menikmati tanpa mau bekerja, tanpa mau berjerih payah, tanpa mau bersusah payah, tapi ingin menikmati hasil, maka gambar ini disebut sebagai pemalas. Jangan beri dia makan. Barang siapa tidak bekerja, jangan beri dia makan. Dan orang malas seringkali identik dengan tidak melakukan pekerjaan. Kalau dia melakukan pekerjaan pun, ya pekerjaan yang memang pekerjaan pemalas. Apa pekerjaan pemalas? Amsal mengatakan pekerjaan pemalas seringkali juga hidup dalam ya, gambaran orang tidur, dan tidur. Walaupun tidak selamanya tidur adalah orang pemalas. Bisa karena dia capek, bisa karena dia lelah, bisa karena sakit. Tetapi orang yang malas sehat dan kuat tetapi terus-menerus dalam tidur dan bahkan tidak mau melakukan pekerjaan. Malas. Kemalasan dikaitkan dengan satu keberdosaan. Ya, kemalasan dikaitkan dengan satu pertobatan. Maka Yeremia mencatat bahwa orang malas dikaitkan dengan satu pertobatan ketika terus-menerus diingatkan mereka dikatakan malas bertobat. Ternyata ada juga gambaran orang malas bertobat. Ya, oleh sebab itu kemalasan sebetulnya gambaran yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gambaran kehidupan yang malas. Gambaran kehidupan yang malas adalah kehidupan yang berantakan. Hidup yang ambur-adur. Ketika orang malas ya pasti berantakan. Kamu malas bersihkan kamar tidurmu maka kamar tidurmu akan menjadi berantakan. Kamu malas mandi maka wajar kemudian kalau tubuhmu menjadi bau misalnya. Kamu malas merawat diri, wajar kemudian hidupmu berantakan. Kamu malas bekerja, kamu malas belajar, kemudian wajar kalau nilaimu ambruk. Nilaimu kemudian hancur-hancuran. Malas menjadi hidup berantakan, membuat seseorang betul-betul hidup dalam keberantakannya. Kemudian bicara tentang malas, bukan saja gambaran keberantakan hidup seseorang, tetapi juga hidup menjadi tidak disiplin. Hidup menjadi tidak teratur, hidup menjadi ya betul berantakan ya tidak disiplin dan tidak teratur. Orang malas jangan harap dia dapat makan. Orang malas dikatakan tidak mendapat makan atau di dalam istilah lain di dalam tulisan Salomo, maka orang malas akan mendatangkan satu kemiskinan. Walaupun tidak semua miskin adalah orang malas. Karena memang ada orang yang bekerja sudah sungguh-sungguh bekerja banting tulang pagi, siang, malam dan bahkan sambung pagi lagi tapi ada miskin. Ada. Tetapi ketika orang malas dan tidak mau bekerja pasti kemiskinan sangat dekat. Kemiskinan bukan saja bicara kemiskinan harta. Orang malas belajar akan miskin ilmu. Orang malas beribadah akan miskin rohani. Orang malas berdoa, orang malas baca firman akan menjadi orang yang miskin dalam spiritualitas. Karena itu bicara tentang orang malas ketika kita malas bekerja wajar kita nggak dapat makan. Tetapi ketika kita malas baca firman, malas berdoa, malas beribadah. Yang adalah menjadi sumber kekuatan, pengharapan dan makanan bagi jiwa kita. Harusnya kita menjadi orang yang tidak malas juga. Bukan hanya tidak malas dalam bekerja. Bukan hanya tidak malas dalam beribadah. Bukan hanya tidak malas dalam belajar. Bukan hanya tidak malas dalam olahraga. Bukan hanya tidak malas dalam menjaga kesehatan. Tapi harusnya sebagai orang percaya kita pun tidak menjadi orang yang tidak malas. Dalam merenungkan firman. Dalam berdoa. Dalam membaca Alkitab. Dan dalam beribadah.
Kenapa? Karena memang makanan kita bukan hanya roti. Yesus katakan dalam Injil Matius pasal yang keempat ketika dalam pencobaan di padang gurun. Disuruh merubah batu menjadi roti oleh iblis. Manusia bukan hidup hanya dari roti, tapi juga manusia hidup dari setiap firman. Bagaimana mungkin kita tidak malas untuk cari roti, kita nggak malas untuk datang kantor, kita nggak malas untuk kerja, banting tulang supaya dapat roti, fisik kita menjadi kuat, fisik kita menjadi sehat karena makanan jasmani yang kita dapat, tapi kita malas untuk berelasi dengan Tuhan. Sehingga ketika kita malas dalam konteks kita berelasi dengan Tuhan, kita menjadi miskin spiritualitas kita. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, betapa gambaran kehidupan orang yang malas yang digambarkan di dalam bagian ini sungguh ingatkan kepada kita. Orang malas, siapa yang membunuh mereka? Bukan orang lain. Orang malas dibunuh oleh kemalasannya. Orang malas dibunuh oleh dirinya. Dan banyak orang yang malas kemudian ketika melakukan segala sesuatu, ya banyak alasannya. Apa yang digambarkan di dalam bacaan kita tadi, ketika seorang yang diberi talenta, dia mestinya melakukan, mengembangkan talentanya. Tapi ketika Tuhan itu datang, oleh sebab itu Tuhan aku tidak mau, aku tidak melakukan, ya mengembangkan talenta yang Tuhan ku beri ini. Karena aku tahu kalau Tuhan datang, Tuhan tidak menabur atau Tuhan tidak menuai di mana Tuhan tidak menabur. Terlalu banyak alasan ini, alasan itu, alasan ini, alasan itu. Sebetulnya gambaran ini hanya menunjukkan satu kejahatan dan kemalasan sang hamba yang tidak mengembangkan talentanya. Kalau kita membaca dalam Amsal memang banyak sekali didapatkan di sana. Misalnya Amsal pasal yang ke-20 ayat yang keempat, apa yang dikatakan Salomo dalam bagian tersebut. Ya, pada musim dingin si pemalas tidak membaca. Jikalau ia mencari pada musim penuai, maka tidak ada apa-apa. Ya, atau pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 dari Amsal juga dikatakan. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Karena tangannya enggan bekerja. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah-tengah jalan kalau aku pergi. Pasal 22 ayat 13 dari Amsal. Jadi ketika pemalas disuruh diperintahkan melakukan sesuatu, terlalu banyak alasannya. Alasan inilah, alasan itulah. Barangkali kalau disuruh, ya kamu kerjakan tugas. Maaf Pak, saya lagi ke ruang doa, saya lagi berdoa. Padahal bagian dari menghindari melakukan pekerjaan atau sebaliknya. Ya kamu berdoa atau kamu beribadah, kamu baca firman. Maaf Pak, saya lagi kerjakan ini, lagi kerjakan itu. Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu bicara tentang kemalasan adalah bagaimana sinkron hidup manusia. Ketika manusia tidak malas, harusnya dia membuat atau menjadikan hidupnya ya sinkron, sangat balance dalam bagaimana dia mengatur hidupnya sangat tertib. Bicara tentang kemalasan, memang gambaran sesuatu yang luar biasa. Ketika kita masuk kepada tema kita, apa yang menjadi upah dari si pemalas tersebut? Apa yang menjadi upah dari kemalasan? Ya, upah kemalasan adalah kemalasan apa yang digambarkan oleh Alkitab. Ya, kemalasan akan menyebabkan kehilangan rezeki, kehilangan berkatnya. Apa yang disebutkan dalam bagian ini? Kepada yang mempunyai akan diberi dan kepada yang tidak mempunyai akan diambil daripadanya. Ya. Ayat yang ke-28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga akan yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kemalasan, upah dari kemalasan menghalangi berkat Tuhan. Upah dari kemalasan menyebabkan dia kehilangan berkat yang harusnya dia terima. Menarik sekali ketika bangsa Israel dijanjikan untuk memasuki tanah perjanjian. Memasuki tanah Kanaan. Memang Tuhan menjanjikan tanah Kanaan itu bagi mereka. Tetapi mereka tidak boleh tinggal diam lalu tidak bergerak, tidak berangkat, tidak. Mereka harus pergi, mereka harus berangkat meninggalkan Mesir. Dan bahkan
Mereka harus masuk ke tanah Kanaan itu dengan satu perjuangan melawan musuh, menghadapi musuh, berperang. Harus diintai dulu melihat situasi seperti apa. Karena itu Yosua berkata kepada umat Israel di dalam pasal yang ke-18 ayat yang ketiga. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu, ya, kepada Allah nenek moyangmu. Dan itu juga yang disampaikan oleh hakim-hakim. Pasal yang ke-18 ayat yang ke-9, apa yang disampaikan di sana? Jawab mereka, bersiap-siaplah. Marilah kita maju berperang menyerang mereka. Sebab mereka telah melihat negeri itu dan memang sangat baik. Masuklah kamu, tinggal diam. Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang Tuhan sudah sediakan berkat. Tapi bukan berarti kemudian kita sebagai orang percaya diam dan bermalas-malasan. Ya, kita pergi ke kantor. Di sana Tuhan sediakan berkat. Kita pergi ke sekolah, pergi belajar. Kalau saat sekarang bukan ke kampus, barangkali daring misalnya. Belajar, di sana Tuhan sudah sediakan berkat kepintaran. Kalau kita memperhatikan burung yang Tuhan pelihara pun tidak tinggal diam saja di pohon. Tidak, mereka justru terbang. Kalau saya mengamati karena di depan pastori tempat kita tinggal ada pohon yang cukup tinggi, cukup besar. Di situ ada banyak burung kadang ya. Saya bangun pagi, saya keluar jalan ke teras sebentar. Saya melihat bangun pagi burung sudah berkicau. Burung sudah terbang ke sana kemari. Untuk apa? Untuk mencari makan. Untuk menikmati makan. Tidak mungkin dia lalu tinggal saja di pohon itu ya. Atau yang ada sarang tinggal saja di sarang, tunggu berkat turun dari atas. Enggak. Kecuali burung yang masih anaknya, yang belum bisa terbang, yang nunggu makanan dibawa oleh ya, induknya. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang upah dari kemalasan, ada ketika orang malas maka berkatnya tertutup. Rezekinya tertutup. Ini menarik sekali ya. Lalu ketika upah dari kemalasan yang menghalangi berkat Tuhan bagi dirinya. Dan tentu saja ini menggambarkan satu kehidupan yang luar biasa. Dia menghalangi bagi dirinya berkat Tuhan. Kepada yang menerima talenta yang kita baca, kalau kita baca konteks ini memang ya ada yang diberi 5, ada yang diberi 4, ya ada yang diberi 2 dan ada yang diberi 1. Nah, setiap mereka sudah diberi talenta, mereka sudah diberi sesuai dengan potensi, sesuai dengan energi mereka. Tapi bagaimana mereka mengembangkannya? Orang yang mengembangkan 5 talenta menjadi 10 talenta, maka kepada mereka Tuhan memberkati. Kepada mereka diberikan kebahagiaan, sukacita, damai dan sejahtera. Dan disambut luar biasa oleh Sang Tuhan. Demikian juga yang menerima 2 talenta. Tapi yang kita baca tadi yang menerima 1 talenta, ya, mengalami satu kerugian bagi dirinya. Kerugian yang besar. Kerugian yang besar nanti kita akan lihat di dalam bagian terakhir. Oleh sebab itu kemudian bicara tentang upah daripada kemalasan, maka sebetulnya sesuatu yang kemudian luar biasa ketika kita mempelajari seperti apa dan upah dari menerima upah dari kemalasan itu. Nah, upah dari kemalasan yang sungguh luar biasa juga sebetulnya kalau kita mau memperhatikan dalam teks yang kita baca tadi, maka dia bukan saja tidak menerima talenta itu atau bukan saja talenta itu diambil daripadanya, tetapi upah daripada kemalasan yang dimiliki oleh seorang yang memiliki 1 talenta itu adalah mengalami satu penolakan. Dia ditolak, tidak disukai ya. Ketika orang malas sebetulnya tidak ada yang menyukai. Kalau saudara ditempatkan di dalam satu asrama, satu kamar dengan orang yang malas, pasti orang yang malas itu cenderung tidak disukai oleh teman-temannya yang rajin. Wah, kamu malas sekali sih. Saya nggak mau satu kamar dengan dia. Kalau bisa milih saya nggak mau milih dengan orang malas misalnya ya. Saya nggak mau tinggal dengan orang malas. Kalau memang bisa milih untuk tidak tinggal dengan orang malas. Kenapa kamu tidak mau satu kamar dengan dia? Waduh, dia malas sekali Pak bersihkan kamarnya. Pengalaman soalnya masih di asrama dulu juga ya waktu masih kuliah. Kenapa kamu nggak mau sekamar dengan dia? Waduh,
Dia orangnya nggak bersih, berantakan misalnya. Malas. Oleh sebab itu namanya orang malas ya tidak disukai. Kalau karyawan yang malas emang ada bos yang menyukai? Enggak lah. Mana ada bos yang atau pimpinan yang menyukai karyawan yang malas? Ada enggak orang tua yang menyukai anaknya yang malas? Ayahnya atau ibunya, saya suka sama dia. Saya suka sekali sama anak saya. Kenapa? Karena anak saya ini malas sekali. Aneh bin ajaib. Kalau ada orang tua menyukai dan bangga kepada anaknya yang malas. Justru kadang orang tua, waduh nak jangan malas, rajin. Atau sebaliknya. Anak lebih suka, wah saya suka sama ayah saya suka sama ibu saya. Kenapa? Saya suka orang tua saya karena orang tua saya malas. Emang ada bisa begitu? Ya, kita kepengen kali juga orang tua kita rajin ya. Orang tua kita enggak malas. Nah teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu bicara upah dari kemalasan sebetulnya ditolak, ketertolakan. Apalagi dalam konteks yang kita baca, maka seorang yang kemudian memiliki satu talenta yang tidak mengembangkan talentanya, dia dicampakkan ke dalam, ya kemana? Ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya, tidak diperkenan oleh Allah. Menarik sekali untuk bagian ini kalau kita memperhatikan. Yang namanya orang malas tadi saya katakan bahwa tidak ada ya disukai oleh siapapun sebetulnya. Kalau kamu ketemu pacar yang malas, wah kamu biarkan nggak pacarmu malas? Wah, kamu malas mandi ya misalnya dapat pacar yang malas mandi. Pasti enggak kan? Ditolak, dicaci, dimaki, dan bahkan dicampakkan ke dalam satu kegelapan. Kalau masih ditolak manusia barangkali masih lumayan ya. Kalau masih ditolak oleh pacar masih lumayan ya. Itu pun gak enak ditolak manusia. Apalagi ketika ditolak oleh Tuhan. Dicampakkan lagi ke dalam satu kegelapan. Di mana di sana terdapat ratapan dan kertakan gigi apes deh hidup. Selamanya menyesal. Selamanya merintih. Selamanya menderita. Tamat deh hidup ketika sudah ditolak oleh Tuhan. Oleh karena kemalasan. Oleh karena hidup yang tidak bertanggung jawab dengan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena tidak bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan sudah berikan. Karena itu kembangkan potensi yang Tuhan berikan. Kembangkan talenta yang Tuhan berikan. Biarlah kehidupan kita terus menerus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan beri potensi yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan beri energi yang luar biasa untuk kita menjalani kehidupan. Dan biarlah kita menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya, menjadi muridnya yang setia, menjadi muridnya yang rajin. Rajin seringkali digambarkan dengan suatu ketaatan, ketekunan. Ya. Karena itu sebagai mahasiswa juga ya kita rajin belajar lah. Jangan sebaliknya kita malas. Ya. Kita demikian juga kalau kita sebagai pelayan, kita rajinlah melayani. Kalau kita sebagai umat yang adalah umat yang percaya, bukan saja hanya rajin bekerja, tapi juga rajin berdoa. Bukan hanya kemudian rajin olahraga, ya, rajin diet, tapi juga rajin beribadah kepada Tuhan. Rajinlah baca kitab suci juga, baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menopang hidup kita. Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Oleh firman yang berkuasa itu, yang menopang kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi mahasiswa yang rajin belajar bagus, menjadi anak yang pintar, nilainya bagus, ya. Tapi jangan sampai juga rajin belajar, rajin kemudian mengejar nilai tinggi, tapi malas berdoa, tidak rajin, jangan juga. Atau sebaliknya kita jadi umat yang percaya, rajin sekali kita bekerja, semua pekerjaan beres, tapi kita malas baca Alkitab juga tidak boleh juga. Kita malas berdoa juga enggak boleh. Kita malas beribadah juga enggak boleh. Ya, ayo mari seimbangkan. Maka bicara tentang orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, yang rajin, yang taat dan setia. Mereka tahu bagaimana mengatur hidup mereka. Mereka tahu bagaimana memaksimalkan segala potensi, segala energi, segala kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Cukuplah pengalaman seorang yang diberi talenta ini
mengajarkan kepada kita, hai hambaku yang jahat dan malas. Sekarang kamu tidak menerima satu bagian yang kekal. Kamu tidak menerima satu upah yang membahagiakan, upah yang menggembirakan, upah sukacita damai sejahtera, tidak. Tapi kamu kucampakkan ke dalam suatu kehidupan kegelapan yang kekal, di mana di sana terdapat satu ratapan dan kertakan gigi. Hamba yang jahat, hamba yang malas, dalam ayat yang ke-30 disebutkan sebagai hamba yang tidak berguna. Maka ketika hidup manusia yang malas, ya, kalau dalam satu daerah, dalam satu kampung, dalam satu kota, dalam satu negara, kalau atau dalam satu keluarga, kalau ada yang malas seringkali, wah dia tuh enggak berguna, oh jadi orang malas, ya, tinggal dikasih makan doang, enggak bisa kerja, enggak ngapa-ngapain misalnya. Bisanya hanya minta misalnya ya. Seringkali ketika orang malas, wah ketika mahasiswanya atau ketika guru atau ketika dosen melihat mahasiswanya malas, wah dia itu mahasiswa yang malas, mahasiswa yang tak berguna katanya ya, misalnya. Tapi saya percaya teman-teman, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan adalah bukan orang yang malas, tapi orang yang taat, orang yang rajin, orang yang setia. Biarlah kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Jadilah umat yang setia, umat yang taat, bukan sebaliknya, bukan menjadi umat yang malas. Ya. Dan biarlah Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.